Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,64% ke angka 6078. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Pegas dan UMVR. Dan di video ini saya akan menganalisa satu saham yang laporan keuangan kuartal satunya naik lumayan tinggi. Selain itu, saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini juga masih terlihat bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ADES. Saham ADES hari ini naik hampir 10% ke harga 2.430. Bisa kita lihat di grafik secara tren ADES saat ini masih bergerak uptrend. Memang sebelumnya ADES terlihat masih gagal break dari harga 2.500. Jadi sebelumnya berusaha untuk naik dari resisten 2.500, gagal break, sempat turun 4 hari, tapi hari ini masih bisa bergerak naik. Dan secara tren bisa kita lihat trennya masih uptrend. Dengan garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 1940, sedangkan garis EMA 150 di harga 1700. Dan hari ini bisa kita lihat keluar berita bahwa laba ADES melejit 123% di kuartal 1. Walaupun penjualannya menurun. Jika kita baca berita ini ada alasannya kenapa walaupun penjualan menurun tapi laba masih meningkat. Karena ADES selain menjual produk minuman masih ada menjual produk kosmetik, sehingga penjualan dari sisi kosmetik yang mengalami kenaikan. Jadi memang secara laporan keuangan ADES saat ini masih trennya bagus, secara grafik juga atau technical tren ADES masih bagus. Tapi memang saham ADES jarang saya analisa karena menurut saya pribadi secara tren masih bagus, tapi untuk trading agak kurang karena volume transaksi menurut saya kecil. Jadi kurang liquid, sehingga memang untuk trading kurang begitu enak. Dan jika kita lihat untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan hampir 10% ini masih terlihat adanya akumulasi. Tapi teman-teman bisa lihat volume transaksinya sangat kecil. Jadi menurut saya memang lebih cocok untuk investasi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat ADES masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.500 minggu ini. Apabila berhasil break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya adalah di harga 2.700. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih berada di atas harga 2.000. Jadi saat ini harga 2000 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham ADES. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat mulai naik dan bentar lagi akan tepat berada di harga 2000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Tekim hari ini bergerak naik 3% lebih ke harga 7875. Bisa kita lihat di grafik, selama 2 minggu ini Tekim mulai bergerak sideways. Dengan resisten jika teman-teman lihat berada tepat di harga 8000. Jadi selama 2 minggu terakhir ini Tekim berusaha untuk naik di atas harga 8.000 dan terlihat masih gagal. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 7.600. Jadi lumayan dekat support dan resistennya. Tapi memang secara tren jangka menengah Tekim saat ini masih bergerak downtrend. Cuma memang pergerakan sideways ini memberi harapan bahwa ada tanda-tanda reversal trend. Karena dorongan turun sudah mulai melemah. Dan apabila berhasil break dari harga 8.000, maka ada potensi Tekim untuk mulai bergerak naik mencoba break dari garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Dan selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Tekim. Walaupun dalam 2 minggu terakhir ini Tekim masih bergerak sideways. Ini memang terlihat sepertinya distribusi, tapi jika kita ganti ke net, teman-teman bisa lihat ini akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, untuk lebih amannya adalah tunggu Techim berhasil break dari harga 8.000 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break, teman-teman bisa entry dan target take profit di garis EMA 50 yang saat ini di harga 9.050. Jadi apabila berhasil naik, kita ikutan entry, hold selama masih bertahan di atas harga 7.600. Take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh harga 9.000 sampai 9.050 atau garis EMA 50-nya. Berikutnya saya menganalisa saham JPFA. Saham JPFA hari ini terlihat naik 2% lebih ke harga 1.675. Dan jika kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, JPFA saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi yang sebelumnya sempat berada di sekitar harga 2.100-an, bisa kita lihat dari bulan Juni sampai bulan Juli saat ini sudah terus bergerak turun. Dan hari ini berada di harga 1.675. Jadi penurunannya sudah lumayan dalam. Dan saat ini pun bisa kita lihat sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.755. Sedangkan untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 1.875. Jadi walaupun hari ini mulai bergerak naik, ini masih belum terkonfirmasi bahwa JPFA akan mulai rebound dan uptrend kembali. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat rebound dari harga 1.700, setelah berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi untuk support bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.630. Sebelumnya harga 1.630 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham JPFA. Jadi saat ini akan berubah menjadi support yang harusnya juga merupakan support yang lumayan kuat untuk saham JPFA. Karena sebelumnya beberapa kali JPFA berusaha naik di atas resisten ini, 3 kali gagal break, turun, pada saat keempat kali baru berhasil break. Jadi saat ini masih bisa bertahan dan kenaikan ini membuat JPFA akan naik untuk mencoba break dari resisten di EMA 150. Selama masih gagal break, JPFA masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% ini malah disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini walaupun bergerak naik, asing malah keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati, bisa saja kenaikan JPFA ini cuma kenaikan sementara. Jadi untuk teman-teman yang sebelum sudah berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 1.630, pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150 ini. Karena selama masih gagal break dari resisten ini, tren JPFA masih kurang bagus. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ASII. Saham ASII hari ini naik 0,2% ke harga 4.920. Jika kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek ASII saat ini masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini merupakan resisten kuat di harga 5.000. Jadi sekaligus merupakan resisten psikologisnya. Sebelumnya harga 5.000 merupakan support yang bisa menahan penurunan dari saham ini. Setelah gagal bertahan, saat ini berubah menjadi resisten yang lumayan kuat. Karena sebelumnya jika kita lihat ASII sempat rebound dari support di harga 4.700, tapi saat naik menyentuh harga 5.000 masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan saat ini masih sideways yang berada di antara support dan resistennya. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di harga 5.120. Untuk garis EMA 150 di harga 5.350. Jadi secara tren jangka menengah pun ASII saat ini masih bergerak downtrend. Karena memang beberapa kali kita bisa lihat berusaha untuk break dari kedua garis ini dan selalu gagal. Untuk garis MACD jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan untuk asing jika kita lihat menarik banget, dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi asing terus masuk melakukan akumulasi tapi harga masih bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ASII layak untuk kita masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Apalagi asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila teman-teman mau lebih aman,
tunggu RSI berhasil break di harga 5.000 baru teman-teman entry. Tapi ingat, walaupun berhasil break, masih ada satu resisten kuat di garis EMA 50 yang harus ditembus saham RSI. Dan setelah berhasil break pun masih ada satu resisten lagi di garis EMA 150. Selama kedua garis ini masih gagal di break, RSI masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi hati-hati, walaupun asing masih masuk, selama masih gagal break dari kedua resisten ini, RSI masih ada potensi untuk bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.